Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi. Ini video kedua saya. Kenapa saya merekam video ini? Proses saya belajar memulai YouTube ini karena saya ingin proses ini terekam ya, dan kemudian bisa diambil pelajarannya suatu saat nanti oleh orang lain. Atau ketika saya misalnya nanti sudah besar ya, insya Allah, mudah-mudahan saya bisa refleksi melihat ke belakang, mungkin melihat video ini di 2, 3, 4, 5 tahun ke depan sambil melihat, oh ternyata seperti inilah video yang saya buat pertama kali. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang berusaha belajar untuk membuat channel sendiri ya, dengan niat untuk memberi manfaat, membuat konten, mencari nafkah dari YouTube dan lain sebagainya. Yang penting kita pada dasarnya perlu sama-sama nih saling belajar, menyemangati, dan kemudian mudah-mudahan bisa konsisten membuat konten-konten untuk channel YouTube kita. Saya pelajari beberapa hari terakhir ini sebetulnya sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak. Beberapa saya catat dan tidak mungkin bisa saya praktekkan secara sekaligus, tapi prinsip-prinsipnya tentang bagaimana agar kita sebagai seorang pemula itu bisa memiliki kualitas video untuk channel kita yang baik ya, kemudian bisa konsisten sampai akhirnya kita bisa memiliki channel yang terus berkembang. Nah, untuk channel kecil seperti kita ini yang baru memulai, penting untuk mempelajari hal-hal dasar. Di antaranya adalah memperhatikan TTH. TTH itu singkatan dari title, thumbnail, and hook ya. Title tentu ini adalah sesuatu yang sebetulnya jarang saya perhatikan kecuali sesudah saya terjun berupaya untuk mempelajari tentang channel YouTube ini. Title ini ternyata untuk sebuah title atau judul video YouTube yang kita buat ini harus memperhatikan title atau judul yang mudah dicari atau yang sedang tren. Jadi ada alat analitik khusus ya di internet yang biasa digunakan oleh YouTuber tentu saja ya, YouTuber yang papan atas sekalipun, untuk mereka bisa membuat judul yang sesuai dengan kata kunci yang paling dicari, paling banyak dicari oleh pengguna YouTube. YouTube sebagai search engine terbesar kedua sesudah Google, dia merekam frase atau kata-kata apa saja yang paling sering digunakan pada topik tertentu, misalnya topik tentang pendidikan. Sekarang trennya misalnya nih, orang-orang sedang mencari tentang deep learning, maka kata kunci yang sering muncul, sering ditanyakan, dimasukkan sebagai prompt ya, sebagai pertanyaan di dalam kolom searching itu adalah apa? Misalnya, apa pengertian deep learning? Apakah deep learning itu kurikulum dan lain sebagainya? Kita perlu mencari title yang sedang kekinian. Sehingga ketika mencari sesuatu, maka yang ditemukan pertama kali adalah video kita nanti, judul video kita. Karena kita sudah membuat judul yang sesuai dengan tren ya. Nah, seperti itu. Kemudian kedua adalah thumbnail gambar yang dipasang di YouTube. Dulu thumbnail ini tidak terlalu berpengaruh, tapi sekarang orang sudah memikirkan menimbang-nimbang soal visual yang muncul pertama kali di halaman YouTube ya. Kita pun sebetulnya sama. Ketika kita membuka YouTube, maka kita lebih cenderung untuk memilih video YouTube tidak berdasarkan judulnya ya. Bisa jadi, tapi hal yang lain yang prioritas utama ketika kita menentukan mengklik sebuah video YouTube adalah thumbnailnya. Gambarnya itu, si thumbnailnya itu menarik ya, memikat ya. Jadi ada beberapa aspek di dalam cara membuat thumbnail yang bisa membuat penonton YouTube itu semakin termotivasi untuk mengklik video. Ini yang perlu kita pikirkan. Makanya cara membuat thumbnail juga banyak tutorialnya di YouTube ya. Itu yang perlu kita perhatikan, cara membuat thumbnail. Title-nya menarik, thumbnailnya menarik, title-nya tepat, begitu ya, bukan hanya menarik ya. Title-nya tepat sesuai dengan SEO, kemudian thumbnailnya menarik, kemudian hook. Hook ini adalah kalimat yang mesti kita sampaikan kepada viewer ya, kepada pemirsa di 30 detik pertama. Yang kalau bisa itu memikat. Hook itu apa ya bahasa Indonesianya, itu kait ya, kait. Jadi kalau sudah dikait seperti ikan susah lepaskan gitu ya. Jadi kita tidak ingin agar pemirsa kita itu di 30 detik pertama itu kabur.
nonton video lain. Nah, ini atas pertimbangan bahwa kita pun ya sebagai penonton YouTube, 30 detik pertama itu kita melihat sebuah konten dan menentukan apakah konten ini akan layak diteruskan untuk ditonton atau kemudian kita skip, kita tinggalkan tekan tombol back dan nonton video yang lain. Jadi 30 detik pertama itu adalah kunci untuk memastikan bahwa viewer, pemirsa itu bersemangat untuk menonton video sampai tuntas. Kalaupun tidak tuntas tidak apa-apa, minimal 50%-nya. Jadi istilahnya itu ada retensi. Ini hal yang perlu diperhatikan. Seberapa lama pelanggan YouTube kita itu menonton video kita. Lebih lama sampai tuntas itu jauh lebih baik dibandingkan hanya videonya 10 menit, nontonnya hanya 1 menit, 2 menit. Itu tidak bagus gitu ya. Jadi hook itu mesti kita pikirkan jadi cara matang-matang. Karena apa? Meskipun kita buat video banyak, tapi kalau hooknya nggak dapat, pemirsa sudah menekan thumbnail kita atau judul kita, tapi sesudah lihat isinya kok tidak sesuai harapan, kok tidak menarik, kok isinya gitu-gitu aja, kok isinya mudah ditebak, kok isinya tidak ada yang membuat kita ingin nonton lebih lanjut. Nah, berarti tidak ada hooknya, itu jadi masalah juga. Kita ingin 30 detik pertama itu memikat, ya, itu yang dimaksud dengan hook gitu, teman-teman semua. Nah, jadi kita memang orang-orang itu nonton YouTube itu gratis ya, tapi mereka bayar. Tetap apa yang mereka bayarkan ketika nonton YouTube? Pertama kuota, yang kedua adalah waktu, dan ketiga adalah atensi, perhatian. Atensi dan perhatian. Itu yang kita minta dari mereka juga kan sebetulnya. Kita ingin agar mereka meluangkan waktu, kita ingin agar mereka memberi atensi, perhatian kepada video kita. Karena kita yakin video kita misalnya bermanfaat, memberikan value ya. Kita mungkin punya jangka panjang, target-target tertentu, jangka pendek maupun jangka panjang dengan keberadaan video yang kita buat. Nah, oleh karena itu, pastikan di 30 detik pertama kita mendapatkan perhatian mereka gitu. Seperti itu ya. Bahkan medsos ini diciptakan untuk menarik sebanyak mungkin dan selama mungkin atensi dari manusia, pengguna gadget, pengguna aplikasi ya. Di mana? Di seluruh dunia gitu. Jadi waktu dan atensi itulah yang sedang diperebutkan oleh siapa? Oleh semua pihak, perusahaan gadget ya, perusahaan teknologi, aplikasi, dan juga oleh konten kreator. Gitu, saling rebutan perhatian. Ini yang perlu diperhatikan. TTH, title, thumbnail, and hook ya, seperti itu. Dan di dalam hook itu pastikan kita memberikan clear value proposition. Jadi kita memberikan secara jelas, secara gamblang apa manfaat YouTube video yang kita sajikan ini. Ya. Kalau perlu, tunjukkan kredensial kita, kredibilitas kita, siapa kita mampu apa, dan apa yang kita tawarkan sebagai solusi di dalam video kita. Dengan begitu, orang-orang akan merasa teryakinkan untuk menonton video itu sampai tuntas, seperti itu. Itu beberapa hal penting tambahan ya, selain apa yang sudah disampaikan kemarin, mudah-mudahan menambah informasi, wawasan, dan membuat kita semakin matang nanti ketika membuat YouTube. Seperti biasa, kita bertahap meningkatkan kualitas video kita, kualitas kontennya, kualitas editing, dan lain sebagainya. Kita pun barangkali sekarang di 2, 3, 5-7 video ini tidak terlalu memikirkan niche, dan mungkin sambil berpikir-pikir apakah kita mau serius nih dengan YouTube ini atau cuman sesekali saja, begitu ya. Kalau saya sih niatnya serius ya, niatnya bakal kedepannya akan manjang, serius, konsisten. Mudah-mudahan bisa ya Allah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa. Jadi tidak perlu overthinking, memikirkan banyak hal. Hal-hal tadi memang bisa jadi overthinking, memang memikirkan judul, memikirkan niche, memikirkan thumbnail, memikirkan hook, kemudian kemarin itu jangan memikirkan niche dulu ya, jangan memikirkan niche dulu. Tapi kita mungkin di bayangan kita sudah ada target nih, siapa nih pasar potensial yang akan subscriber kita. Boleh ditentukan. Tapi untuk sementara buat video tentang apa aja bebas. Saya pun ini video kedua membahas tentang strategi menjadi YouTuber pemula begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus konsisten yang penting ya, jangan terlalu overthinking. Ilmu yang penting ya, yang sedikit ini diterapkan ya.
Misalnya kita dapat 3 ilmu, ya terapkan aja satu dulu, tidak usah ketiga-tiganya. Nanti di video berikutnya terapkan yang kedua, seperti itu. Ilmu yang dipraktekkan mudah-mudahan bisa lebih narep ya, bisa lebih nempel dan lebih konsisten nanti dipraktekkan di setiap video kita. Jadi dari waktu ke waktu, dari video ke video akan semakin baik, semakin berkualitas, seperti itu. Dan itu tantangannya, mudah-mudahan kita bisa konsisten ya, dengan konsisten itu kita sambil belajar, bertumbuh, dan ingat resiko yang paling parah menjadi seorang YouTuber apa? Itu berhenti. Berhenti membuat video, berhenti memposting, seperti itu ya. Nah, kita buat aja video sebanyak mungkin sambil terus dipraktekkan, jangan terlalu berharap banyak begitu ya, berharap subscriber, likers, viewers, kemudian di-share. Jangan, kita buat video sebanyak mungkin. Video itu ibaratnya biji ya, biji tanam disebarkan di sebuah area. Kita tidak tahu biji mana yang akan tumbuh membesar. Tapi setiap kita menanam biji itu mengandung pelajaran yang banyak. Makin banyak video artinya makin banyak biji. Nanti kalau biji-bijinya memang bagus ya, satu saat nanti setiap biji bisa tumbuh besar, lebat, memberikan kita banyak manfaat, rindang, makanan, tempat air, segala macam buah-buahan yang penuh kenikmatan. Tapi itu nanti, yang penting kita konsisten saja menyebarkan biji, menebar manfaat melalui video-video yang kita buat. Itu saja, terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.